Halo Sivitas UGM, kita berjumpa dalam UGM Mendengar. Kali ini kita akan mendengar suara dari desa dengan topik penguatan potensi daerah untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ngobrolin tentang MBKM ini gak lepas dari 4 pilar nih. Yang pertama ada kemandirian, kreativitas, kewirausahaan, dan karakter. Nah, salah satu peran penting untuk mendukung keberhasilan program MBKM ini adalah dukungan dan aspirasi dari alumni UGM yang ada di daerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai topik dan permasalahan penting yang terjadi di masyarakat dan bagaimana program penguatan potensi daerah dalam mendukung keberhasilan MBKM. Telah hadir para narasumber kita hari ini yang sedang berkiprah sebagai seorang lurah. Ini yang pertama ada Bapak Wahyu Anggoro Hadi, SPAM APT. Beliau merupakan lurah di Kelurahan Panggung Harjo, Sewon, Bantul, dan sekaligus menjadi alumni Fakultas Farmasi. Selanjutnya ada Bapak Mujirin. Beliau merupakan lurah di Kelurahan Karangsari, Pangasih, Kulon Progo. Dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Ari Sujito, SOS MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya. Itu modalitas kita ya Mas. Betul sekali. Iya. Baik. Oke. Obrolan kita kali ini Pak nih bakal diawali dengan sebenarnya hal apa sih yang melatar belakangi adanya UGM Mendengar Suara dari Desa begitu Pak. Boleh diceritakan ini untuk Pak Ari? Ya, terima kasih ya. Jadi memang ide kita itu kan pengen membangun bangsa ini secara bersama-sama. Kampus itu harus lebih inklusif. Bukan saja dia sekedar pabrik atau produksi pengetahuan, tapi lebih dari itu dia harus adaptif atas dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, karena itu sebetulnya UGM itu punya pemahaman bahwa jangan sampai kampus ketinggalan juga gitu. Jangan punya pengetahuan yang banyak, kumpul buku, jurnal dan sebagainya, tapi dari luar. Tapi praksis di masyarakat sendiri lupa dan nggak update. Kalau cerita nanti di tempatnya sendiri, nggak ngerti ya. Nah, yang begini-begini kita perlu ingin membuat jaringan kita aktivasi. Ya, kita punya alumni yang banyak, jaringan tidak hanya alumni ya, tapi teman-teman saudara kita yang di masyarakat itu di level grassroots misalnya, itu penting untuk diangkat pengalamannya dan kita harus mendengar mereka. Dari apa yang kita diskusikan ini diharapkan akan bisa inspiratif buat proses pembelajaran di kampus gitu. Saya ngajar sosiologi pedesaan. Kalau nggak pernah dengerin suara orang desa, gimana akan update? Tidak bisa berteori saja berdasarkan buku begitu. Kebetulan saya ngajar sosiologi pedesaan begitu. Itu contoh aja. Terus ngomong tentang teknologi alternatif atau teknologi pertanian itu punya dinamika. Itu harus tahu juga di masyarakat, termasuk kedokteran bahkan gitu. Nah, atas dasar itu maka UGM Mendengar ini dimaksudkan akan bisa mampu membantu kalau diolah, dianalisis jadi teori. Jadi perspektif gitu. Itu kita tujuan ke sana. Sehingga apa yang kita ajarkan di kampus itu nyambung. Perguruan tinggi itu tidak jadi hanya menara akademik. Ini udah bukan zamannya. Yang kita harus lakukan, dia harus membumi. Karena perguruan tinggi lahir dari sebuah pergulatan kepentingan bangsa waktu itu di zamannya kayak di UGM gitu kan ada beban sejarah yang harus dipikul dan itu harus bagian dari tanggung jawab secara moral. Karena itulah dinamika kerakyatan itu harus terus mesti update. Salah satunya idenya itu, Mbak. Oke, baik Pak. Ternyata cukup banyak ya hal yang melatar belakangi kenapa UGM Mendengar ini hadir gitu. Ini menjadi salah satu bagian dari kepedulian UGM untuk membangun negeri, salah satunya dari desa ya Pak. Oke, selanjutnya nih Pak. Apa sih kaitannya UGM Mendengar ini dengan keberlangsungan program MBKM? Ya, Merdeka Belajar itu narasi yang dibangun oleh Menteri Nadiem Makarim yang tujuannya sebenarnya menumbuhkan subjek-subjek di kampus. Karena itu pula konsep merdeka ini adalah ada pembebasan berdasarkan kreativitas. Ini kalau tafsir ini benar gitu, mestinya
birokrasi di bawahnya di kementerian itu sampai ke bawah, sampai di kampus itu menerjemahkan pembebasan itu adalah ruang kita berkreasi. Itu artinya cara melihat pendidikan suksesnya itu tidak semata-mata di kelas gitu. Dan tidak hanya ditentukan oleh dosen atau guru, tapi sebaliknya keaktifan mahasiswa, keaktifan siswa. Nah, dalam perspektif kampus, saya memandang bahwa ada kerjasama dengan industri, ada kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, ada kerjasama dengan desa, dengan komunitas, atau organisasi-organisasi profesional. Itu artinya sesuai dengan pilihan. Nah, ruang ini harus bisa dimanfaatkan agar apa yang nanti berkembang di kelas itu sebetulnya relevan juga di masyarakat. Sebaliknya juga, ada dunia industri, tidak hanya bicara soal pertumbuhan, tidak hanya bicara soal positifnya, kerentanan atau risiko yang harus diantisipasi, soal lingkungan misalnya. Demikian juga soal dengan jaringan seperti desa. Kita ini sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa. Dengan 75.500 sekian itu desa dengan perkembangan yang ada, itu kita perlu pelajari. Soal pertanian, ya, soal pendidikan, soal kesehatan, soal layanan publik, praktek-praktek real itu bisa menjadi bahan buat kita. Jadi Merdeka Belajar itu di tafsir perguruan tinggi harus mampu sekreatif mungkin menjadi arena tumbuhnya kreativitas, sehingga pembebasan dalam pemikiran itu tentu akan punya misi untuk mewujudkan misi kemanusiaan, ya, kesejahteraan, misi kebudayaan, misi dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itulah saya pengen juga ini juga mengubah juga mental atau mindsetnya para dosen. Mahasiswa juga begitu. Mahasiswa sekarang kan menikmati banyak hal ya, seperti teknologi informasi, instrumen yang dipakai. Tapi pesan-pesan value-nya jangan dilupakan gitu, agar berimbang. Kita bisa virtual, pertemuan lewat jejaring media gitu. Tapi ngobrol itu juga penting secara langsung offline gitu. Jadi kombinasi ini yang membuat orang berpendidikan itu harus nyaman dan mencerdaskan. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Tadi sudah dibahas ya mengenai kaitannya UGM mendengar dan keberlangsungan program MBKM ini nih. Kita bakalan beralih ke Kelurahan Panggung-Harjo nih, Pak Wahyu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana program MBKM ini begitu. Nah, kaitannya ini dengan permasalahan yang terjadi di desa dan sekarang menjadi fokus utama yang diselesaikan oleh pemerintah desa ini apa saja, Pak? Boleh diceritakan? Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kemudian mensuarakan secara langsung kepada UGM gitu ya, melalui satu kanal media UGM mendengar. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fokus program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Panggung-Harjo. Jadi berdasarkan diskusi yang kita lakukan ketika waktu penyusunan RPJM Desa di tahun 2018, kita itu melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting oleh pemerintah desa maupun warga desa, meliputi isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keamanan, ketertiban, pemuda, olahraga, terus kemudian kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, agama dan kebudayaan, reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Yang menarik adalah kemudian 8 dari 10 isu itu sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Jadi ketika kita berbicara tentang keterjahatan rentenir, terus kemudian rata-rata lama sekolah yang mentok di angka sekitar 13,6 tahun, berbicara tentang penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, berbicara tentang radikalisme agama dan lain sebagainya, termasuk kemudian kenapa penyebab utama kematian kita itu adalah sebelum pandemi adalah penyakit degeneratif, kanker, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Nah itu ketika ditelisik lebih lanjut ternyata sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Hanya ada 2 isu yang tidak terkait langsung dengan isu keluarga, yaitu isu reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Itu yang kemudian menjadikan mulai tahun 2019 lokus intervensi kita itu adalah keluarga. Jadi tidak lagi bagaimana kemudian memperkuat kembali ketahanan keluarga. Tidak lagi memprioritaskan kelompok swadaya masyarakat atau KSM-KSM,
berbasis sektoral gitu ya, kelompok tani, kelompok ternak atau kelompok UMKM dan lain sebagainya. Tidak lagi juga menjadikan individu orang per orang sebagai prioritas atau lokus intervensi yang atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tapi langsung menyasar pada institusi keluarga dalam rangka untuk memperkuat kembali ketahanan keluarga. Nah, waktu itu untuk kemudian mengintervensi 8 isu itu kan spektrumnya terlalu luas, menemukan keterkaitan antara isu keamanan, ketertiban dan kedaulatan lingkungan hidup dan lain sebagainya itu kan terlalu luas gitu. Sehingga kemudian kita mencari isu apa yang sekiranya punya irisan yang paling tegas. Ketemu isu ekonomi. Nah, isu ekonomi itu memiliki persinggungan yang relatif dekat dengan ketujuh isu yang lain. Nah, untuk kemudian memahami perilaku ekonomi keluarga, yang kita lakukan adalah memotret pola konsumsinya. Sehingga di tahun 2019 itu kita melakukan sensus konsumsi rumah tangga untuk mengetahui pola konsumsi dari warga desa. Ya, yang menarik adalah kemudian ternyata total konsumsi warga desa Panggung-Harjo itu ketika dikumpulkan itu kurang lebih sekitar 69 miliar. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras, sekitar 4,5 miliar untuk beli daging dan telur. Belanja kesehatan di angka sekitar 4 miliaran. Belanja pendidikan 6 miliar. Tetapi untuk belanja komunikasi, transportasi, dan hiburan itu lebih dari 19 miliar. Nah, dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa ada warga desa yang setiap 3 tahun sekali motornya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, setiap bulan mampu ngangsur kendaraan rutin 1 jutaan gitu ya, tetapi tidak bisa bayar SPP anaknya. Gitu. Kenapa kemudian penyebab utama kematian kita itu adalah penyakit degeneratif? Karena 9 miliar sayur yang dikonsumsi oleh warga desa, 5 miliar daging dan telur yang dikonsumsi oleh warga desa itu 100% terpapar bahan kimia berbahaya. Bicara sayur ya mesti terpapar pestisida, bicara daging dan telur ya mesti terpapar bahan kimia mulai vaksin, antibiotik, pakan dan lain sebagainya. Dan itu dikonsumsi setiap hari yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang kemudian itu menjadi penyebab utama kematian kita. Nah, itu dari gambaran semacam itu tentunya luasnya persoalan yang dihadapi oleh warga desa, ini termasuk juga dengan tidak menegasikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, kita membutuhkan jejaring. Jadi salah satu kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh desa untuk kemudian bisa membangun kemandiriannya adalah kapasitas jaringan. Jadi bagaimana kemudian kita harus bareng-bareng, tidak mungkin persoalan-persoalan yang semacam itu tadi itu diselesaikan sendiri oleh pemerintah desa, oleh warga desa. Kita butuh berjejaring dengan perguruan tinggi, berjejaring dengan swasta, berjejaring dengan pemerintah supradesa dan lain sebagainya untuk membangun sebuah kolaborasi yang menciptakan sebuah ekosistem kemandirian yang ada di desa. Kira-kira sih kayak gitu, Mbak. Baik. Berarti yang ada di Kelurahan Panggung-Harjo ini terdapat 10 isu yang cukup kompleks juga ya, Pak? Iya, jadi ya kurang lebih sama ya dengan yang dihadapi oleh negara kita sebenarnya kan gitu. Betul. Jadi kan memang ya gambaran terdekat atas apa yang dihadapi negara saat ini adalah apa yang terjadi di desa. Kira-kira sedikit banyak menggambarkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan kita. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan dari permasalahan yang menjadi fokus pemerintah desa di Kelurahan Panggung-Harjo, dan kita sekarang masuk ke Kelurahan Karangsari ini, Pak. Bagaimana fokus pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada saat ini? Di sini dalam rangka tadi yang telah disampaikan bahwa berbagi ilmu. UGM ingin mendengar dari desa yang nantinya juga akan dipadukan dengan program dari pemerintah, adanya program MBKM ya. Iya, betul. Ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehubungan dengan
kegiatan pagi hari ini, siang hari ini, kami dari Karangsari cukup untuk melengkapi plan Karangsari yang diinisiasi dari UGM kemarin dan alhamdulillah sudah berjalan. Mengapa kami perlu kerjasama dengan Civitas Akademika ini, karena mau tidak mau Desa adalah merupakan suatu aset dari negara, sehingga masyarakatnya juga perlu dibenahi, perlu didampingi, sehingga nantinya masyarakat itu akan lebih maju dan akan lebih sejahtera. Nah, disinilah nanti peran dari kampus, peran dari mahasiswa untuk bagaimana agar bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Karena sudah barang tentu sesuai dengan harapan dari Bapak Menteri Pendidikan bahwa sekarang memang kurikulum Merdeka di tingkat SD sampai SLTA itu juga dipadukan, dan banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang perlu pendampingan dari rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen. Permasalahan yang sekarang ada di Karangsari yaitu masalah kemiskinan, Pak. Karena di Kulon Progo ini mungkin kemiskinan terbesar di setelah Wonosari. Sehingga kami berupaya bagaimana agar pendapatan masyarakat itu bisa naik, kehidupan masyarakat itu bisa tentram, aman, kemudian bagaimana bisa mempunyai rumah atau tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Nah, dari terobosan-terobosan yang disampaikan ini sudah barang tentu tidak lepas nanti juga peran serta daripada mahasiswa maupun Civitas Akademika, sehingga nanti bisa sinkron antara pihak desa dengan pihak kampus, sehingga nanti apa yang diharapkan dari masyarakat, pemerintah desa itu bisa pada ya terlaksana seperti itu. Ini juga merupakan hal yang baru bagi kami di desa, sehingga dari situ nanti masyarakat bisa mengambil kepandian atau istilah mencontoh kepandian daripada rekan-rekan mahasiswa itu yang utama dari kegiatan pada hari ini itu menurut pemahaman kami. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya, karena Kulon Progo itu ada Yogyakarta International Airport, ada barang tentu dari Karangsari yang jaraknya hanya sekitar 9 km dari airport, itu mestinya nantinya ke tahun ke depan juga akan menjadi dampak daripada kemajuan dari dia itu sendiri. Tadi tahun-tahun depan ini ada jalan tol yang lewat daerah kami. Dari 12 petugas yang ada 6 petugas yang terlewati untuk jalan tol ini. Nah, itu juga nanti akan berefek dengan masyarakat. Artinya masyarakat bagaimana kita kondisikan supaya bisa maju, bisa berhasil dalam menyikapi adanya jalan tol maupun. Baik, Pak. Baik. Juga nanti perlu sekali sentuhan dari rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu Rektor. Betul sekali, Pak. UGM ini nanti agar bisa menginisiasi bagaimana masyarakat kami itu bisa lebih maju
Baik, betul. Oke. Jadi Baik, Pak. pemahamannya maupun mata pencahariannya yang memang sekarang ini boleh dikatakan masih Baik, Pak. Di antara tadi permasalahan yang sudah disampaikan yang menjadi fokus pemerintahan desa saat ini, nah tadi sudah disampaikannya yang terjadi di Karangsari ini, dan selanjutnya kita bakal masuk nih Pak kepada Pak Ari ini. Tadi kan sudah disampaikan terkait permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus pemerintahan desa untuk diselesaikan. Nih, sejauh ini bagaimana gitu program dari MBKM ini untuk menggandeng dan membantu menyelesaikan gitu dari permasalahan yang terjadi di desa-desa tadi. Ya, aktivitas dari kegiatan yang berkolaborasi. Kita kan punya direktorat kerjasama. Ada direktorat pengabdian pada masyarakat, direktorat kemanusiaan pembangunan, direktorat. Nah, visi kita adalah apa yang tadi diceritakan oleh Mas Wahyudi, terus ceritakan oleh Pak Muhyiddin dan sebagainya, itu salah satu dan beberapa bagian untuk menggambarkan tentang problem desa gitu. Memang tantangannya adalah bagaimana selama ini secara parsial ada kerjasama gitu. Dan kita banyak nih membuat MOU, setelah itu membuat kegiatan bareng. Nah, pengalaman praktis yang tadi diceritakan oleh Mas Wahyudi itu kan menggambarkan pada kita desa itu mengalami akselerasi luar biasa. Dulu waktu krisis akibat dari era pandemi COVID itu digerakkan tantangan gitu. Nah, perguruan tinggi seperti apa membaca itu gitu. Maksudnya tidak sekedar meneliti, tapi juga barangkali creating isu yang tujuannya untuk membuat agar ke depan itu edukasi, terus kemudian ide-ide new paradigma baru di dalam pengabdian masyarakat itu harus diterjemahkan gitu. Sehingga cerita yang disampaikan oleh Mas Wahyudi itu membuat kita itu memang benar nih. Banyak buku yang ketinggalan kalau lihat realitas begitu. Itu artinya idealnya yang nulis jurnal itu juga harus punya jejak dan kaki. Ya, tidak hanya sekedar nulis jurnal, setelah itu naik pangkat selesai gitu. Social accountability-nya kurang. Nah, oleh karena itu tujuannya apa? Apa yang diolah berdasarkan intelektual itu dikembalikan sana. Itu kayak baca diskusi gitu ke publik. Kemudian juga di kalangan mahasiswa. Mahasiswa itu saya kebetulan bidang salah satunya kemahasiswaan. Itu saya dorong agar para mahasiswa ini membuat sesuatu lah gitu. Nah, kita ini mulai dari sudah ditetapkan. Saya itu dulu dilantik seminggu atau 2 minggu setelah itu saya kemudian menyampaikan ke publik merekognisi aktivisme mahasiswa itu ke dalam SKS dan SKPI gitu. Diskusi ramai debat gitu. Nah, kira-kira sebulan yang lalu sudah jadi peraturan rektor, setelah dibahas oleh Senat dan sebagainya. Nah, saya tinggal sosialisasi. Tujuan apa? Mendinamisasi dan mengajak para mahasiswa itu partisipasi tidak hanya di kelas. Juga turunlah ke desa-desa itu belajar pada mereka. Dan ilmu yang didapat dari kelas itu juga dicangkokkan ke sana, siapa tahu berguna. Soal mitigasi bencana itu kayak apa sih? Terus bagaimana mendiagnosis masyarakat soal, tadi cerita Mas Wahyudi soal makan. Oh, ternyata kandungannya banyak sekali yang tercemari itu, polutan yang begitu banyak. Ini bisa dikonfirmasi nanti gimana caranya anak mahasiswa ini melakukan edukasi dengan ilmu orang-orang kedokteran, orang biologi ini kan bisa bekerja sama orang farmasi. Mengolah gagasan ini menjadi program gitu. Demikian juga Pak Muhyiddin tadi juga cerita bahwa bagaimana peluang-peluang untuk memajukan desa itu bisa ditempuh. Jadi orang ekonomi bisa ngomong, fakultas ekonomi bisa menggali itu, tidak hanya bicara soal perusahaan gede, tapi bicara soal BUMDes, komunitas kayak apa, soal pengelolaan sampah, soal IT. Ternyata banyak sekali desa ini makin memanfaatkan IT. Pertanyaannya IT-nya untuk apa? Terus kita bisa manfaatkan untuk kreativitas seperti apa? Buat desa kayak apa? Buat rakyat kayak apa? Buat perguruan tinggi kayak apa? Nah, ini coba kolaborasi. Nah, karena itu Mbak, di KKN UGM itu juga begitu. Setelah kami merekognisi itu, ya kemudian kami membuat kibar komunitas belajar dan budaya. Jadi kampung sekitar UGM ini untuk KKN yang berkepanjangan.
Nanti soal sampah, soal kemacetan, soal kuliner digarap semua. Jadi ini yang kemudian, ini yang terakhir kami nge-launching itu UGM Peduli. Itu tujuannya apa? Ini urusan listrik yang siang-siang di luar sana mestinya dimatiin, harus matiin. Itu tidak hanya tugasnya pegawai tendik, bukan. Ini menjadi culture kita, hemat energi. Sampah itu bukan petugas yang membawa itu tanggung jawab, mahasiswa, dosen, tendik. Ya kalau ada sampah, itu adalah bagian dari menjadikan kampus sebagai arena lahan pembelajaran bareng. Nah, ini bisa belajar dengan desa, ya, di mana letak nafas pembelajaran di sana. Karena kalau yang idealnya itu bukan tugas dosen itu memindah buku dan literatur digital itu ke dalam PowerPoint. Itu kalau itu aja kasih aja mahasiswa udah bisa belajar sendiri. Ajak mereka diskusi, lalu berkreasi gitu. Nah, ada teori-teori dasar yang memang harus diberikan, konsep-konsep dasar. Tapi how to create, mendevelop mereka gagasan itu jauh lebih penting. Itu tadi cerita Om Giti dan Mas Edi itu menurut saya bisa jadikan sebagai bahan, bahkan bisa menjadi lab analisis kita tentang membaca realitas desa yang ternyata sudah berubah begitu. Betul sekali ya, berarti kampus di sini hadir tidak hanya sebagai pemberi teori saja ya Pak, tetapi kemudian untuk diimplementasikan dan betul. berkolaborasi. Iya, betul itu. Kayak daerah kita ini kayak mahasiswa itu kita ajak lah. Sekarang nih ya, tak kasih tahu ya Mbak, minat mahasiswa ke organisasi itu menurun. Oh beda dulu, jadi aktivis itu top gitu, jadi karena memang sedikit orang karena melawan Orde Baru. Sekarang ini sedikit, kenapa? Mahasiswa bisa ngeksis jadi TikTok, di forum, wah itu udah jadi buat viral, isinya apapun, yang penting eksis gitu kan. Nah sekarang inilah tantangan saya ketemu waktu di depan para mahasiswa, organisasi itu penting. Tapi kecerdasan Anda untuk menerjemahkan supaya menjadi menarik itu jauh lebih penting. Gitu. Jadi definisi organisasi ditafsir ulang, tidak hanya sekedar sempit gitu. Gitu Pak. Sekali. Wah, sangat menarik sekali ya. Tadi sudah dijelaskan nih terkait yang disampaikan oleh Pak Ari, dan kita sekarang masuk ke Desa Panggung Harjo lagi, Bapak. Tadi di antara berbagai permasalahan yang terjadi dan ada gitu, apa saja program yang dibuat oleh pemerintah desa dan program yang berhasil diterapkan begitu, Pak? Jadi karena persoalan pendidikan itu tidak semata-mata masalah akses gitu ya. Jadi meskipun kita upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya itu kita lakukan dengan misalnya satu program satu rumah satu sarjana. Jadi ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai. Kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau UGM belum kelihatannya untuk bisa untuk bisa mensekolahkan anak-anak kita secara gratis sampai dengan lulus dan sebagainya. Itu upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan akses, jadi akses pendidikan. Ya. Itu kita lakukan gitu ya. Akses layanan kesehatan, mendorong universal health coverage. Bagaimana kemudian setiap keluarga harus punya jaminan kesehatan. Itu kita lakukan. Upaya layanan asuhan keperawatan kepada lansia-lansia dengan ketergantungan itu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan akses atas layanan kesehatan. Tapi di luar beberapa hal tadi, ada beberapa hal yang secara serius dan mendasar kita lakukan. Jadi ada upaya-upaya yang sifatnya substantif, memperkuat kembali kelembagaan keluarga tadi kita sampaikan. Itu menjadi salah satu upaya yang meskipun itu kita tahu itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Bagaimana kemudian membangun kembali itu mindset, attitude, skill, knowledge, ya, jadi dari keluarga gitu. Karena memang ya situasi yang hari ini kita hadapi semacam itu. Bagaimana kemudian kita kehilangan pengetahuan, ya, tidak lagi punya pengetahuan yang cukup bahkan atas diri kita sendiri. Saya berani bertaruh Mbak Bita ya. Betul, Mbak Bita. Dan teman-teman sepantaran atau adiknya itu, ketika kemudian diminta untuk menyebutkan 10 jenis tanaman yang ada di depan rumah,
atau 20 jenis tanaman yang ada di depan ini kita tergagap-gagap gitu ya, membedakan merica, ketumbar, jahe dan laos itu dan lain sebagainya. Itu kira-kira menggambarkan bagaimana kemudian kita itu sebenarnya berhadapan dalam situasi di mana kita tidak lagi punya pengetahuan yang cukup bahkan atas diri kita, sehingga upaya-upaya untuk membangun kembali desa dengan menggunakan menjadikan kebudayaan sebagai basis nilai itu sedang kita lakukan. Dan itu menjadi kekuatan desa sebenarnya yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Nah, hubungan manusia dengan alam itu ketemunya di tanah, air, dan udara. Tanah, air, dan udara itu ketemunya 3 elemen tadi berada di satu ada di pepohonan. Jadi elemen tanah, air, dan udara itu menyatu dalam satu. Nah, tanaman yang paling dekat dengan manusia itu adalah tanaman pangan. Sehingga kemudian kebudayaan desa itu mengkonsepsikan hubungan manusia dengan alam itu dengan satu nama namanya karang kitri. Karang itu pekarangan, kitri itu tunas. Jadi pekarangan yang penuh dengan tunas, yang kemudian pekarangan itu menyediakan berbagai macam bahan pangan kebutuhan keluarga. Kita menyimpan karbohidrat dalam bentuk umbi-umbian, menyimpan vitamin dalam tanaman buah, menyimpan mineral dalam tanaman sayur, menyimpan protein dalam hewan piaraan, menyimpan obat dalam akar, batang, daun, dan rimpang, dan itu semuanya ada di pekarangan. Sehingga ketangguhan desa itu kenapa desa tangguh itu karena dia punya cadangan pangan yang dekat dengan. Nah, kalau masyarakat kita itu toko berjejaring kayak gitu ya, toko-toko modern itu diminta tutup 2 minggu saja, itu separuh dari warga kota kelaparan karena tidak punya cadangan. Tetapi yang paling penting dari karang kitri itu adalah bahwa kita tahu sumber pangan kita. Hari ini kita sangat berjarak dengan apa yang kita makan. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang nanam lombok, bagaimana cara nanam lombok. Pokoknya kita makan, kita tidak pernah mempertanyakan tempe yang kita makan ini kedelainya GMO atau tidak. Karena kita sangat berjarak dengan apa yang kita. Nah, upaya-upaya semacam itu menjadi penting dalam rangka untuk mengembalikan pengetahuan warga desa. Jadi agar kemudian kita hari ini kita tidak hanya mewariskan tanah, tetapi juga mewariskan pengetahuan. Nah, hari ini kita betul-betul kehilangan pengetahuan itu. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh desa. Dan sekali lagi desa sebagai sumber pengetahuan itu butuh kemudian topangan sistem. Ya, ada akademisi, ya, ada mahasiswa, ada bisa mengakses informasi apapun melalui IT. Nah, kami mencoba dari bisa itu untuk memfasilitasi adanya internet di masing-masing kehidupan, dan itu sampai sekarang sudah berjalan. Bahkan kami juga didukung dari Kominfo untuk peralatannya. Yang juga tidak kalah pentingnya untuk pengembangan pertanian. Kami juga bekerjasama dengan OPD terkait, baik itu di PUPR melalui SDA-nya, sumber daya air, maupun di balai penyuluhan. Kami melaksanakan beberapa program, antara lain jalan usaha tani, irigasi. Nah, semuanya itu bagaimana untuk nantinya akan membawa masyarakat untuk lebih sejahtera. Nah, itu pun kami kawal sampai betul-betul nanti program itu bisa terlaksana, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengenyam atau menikmati hasil dari program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah desa. Jadi itu. Baik, oke. Itu yang terjadi di Desa Karangsari ya, Pak. Nah, ngomongin tadi tentang program-program yang ada di Desa Panggung-Harjo dan Karangsari ini, Pak nih. Kan program itu berangkat dari potensi yang mungkin sudah ada ataupun potensi yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira potensi desa yang bagaimana gitu yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi
dan melalui pelibatan mahasiswa gitu Pak untuk mendukung program MBKM ini. Pak Ari, silakan. Ya, saya kira saya apresiasi ya cerita dari Mas Wahyudi sama Mbak Muhyiddin tentang, dan itu banyak sekali itu nanti apa dinamikanya itu sangat menarik kita pelajari. Yang tadi kita tafsir dalam perspektif pengetahuan kan, yang begitu-begitu akan bisa menjadi kekuatan bagi desa untuk mengartikulasikan, merepresentasikan itu ke dalam wilayah publik dan apalagi menjadi polisi di kabupaten dan seterusnya, menjadi inspirasi gitu. Misal soal menuliskan suatu, itu tradisi literasi untuk mendokumentasi, mencatat itu bagus banget itu. Nah tentu nggak itu kalau dipakai untuk apakah perguruan tinggi membuat, ya tentu banyak sekali orang nulis apa aja sekarang jadi ukurannya beda gitu. Ukuran kita itu bukan sekedar itu, tapi ukuran kita apakah yang ditulis oleh fakultas-fakultas itu bermakna untuk bisa mendorong pembaruan, itu yang paling penting. Bukan sekedar tiap minggu nulis gitu. Tapi nah itu bagus tadi cerita di desa itu, tradisi menulisnya itu bisa menginspirasi desa yang lain begitu, agar produktivitas bisa berkarya. Saya kira itu luar biasa, menjadi pengetahuan, bisa menjadi inspirasi. Nah persoalannya kayak di perguruan tinggi itu kan banyak sekali lab, paper luar biasa, banyak sekali. Masing-masing juga menuliskan, dan banyak lah, ukurannya sederhana saja. Berapa jumlah yang catatan naik apa pangkat itu, banyak sekali karya gitu. Nah tapi menghubungkan antara karya satu dan yang lain itu target yang harus dilakukan, bukan soal produktivitas tulisan gitu. Dan seberapa jauh ini juga mempengaruhi pada hilirisasi yang kita sebut dengan policy making gitu dalam proses itu. Menurut saya itu, jadi kita juga ingin dorong itu agar keramaiannya perguruan tinggi itu punya makna nggak buat perubahan kebijakan. Itu kan mestinya begitu. Artinya MBKM itu harus dibaca tidak sekedar membebaskan orang berbuat sesuatu, tapi membuat sesuatu satu sama lain, karya itu punya makna satu sama lain, jangan sibuk sendiri-sendiri gitu. Nah itu artinya orang ilmuwan sosial harus belajar juga tentang dinamika, tentang pendidikan, kesehatan. Sebenarnya orang-orang kesehatan harus belajar tentang riuhnya urusan hukum di Indonesia itu. Misalnya ketika melihat di televisi, ketika Pak Mahfud bercerita tentang ada nih sekian T, 3, sekian T transfer, itu peristiwa hukum, peristiwa politik atau apa gitu. Maknanya apa buat isu-isu yang lain. Nah, ini ketidakberesan atas governance itu punya dampak karena potensi ini akan tersedot. Kemudian ketidakpercayaan terjadi. Nah, itulah makna mengapa universitas itu punya ruang untuk itu mestinya gitu. Termasuk misalnya krisis energi, krisis pangan, terus inovasi soal listrik yang selama ini telah menjadi tren. Orang tidak lagi bicara sekedar soal bagaimana memproduksi aki. Persoalannya adalah harus ada yang menstudi tentang limbah aki, nanti siapa yang mikirin gitu loh. Jadi diskurs ini perlu disambungkan antara perguruan tinggi, desa. Nah perguruan tinggi nggak boleh eksklusif, maksudnya tadi itu termasuk antar fakultas. Tugas antar fakultas itu membuka jendela untuk saling belajar. Begitu pula desa juga tidak sekedar berpikir tentang desanya, tapi juga kawasan, kerjasama antar desa. Terus ada desa yang bagus gitu, yang belum ini, semoga ini bisa didongkrak, terinspirasi. Ini tugas kabupaten juga misalnya ya, menstimulan tumbuhnya kreativitas itu. Jadi cerita Pak Muhyiddin dan Mas Wahyudi saya kira cukup inspiratif buat kita ya, karena semakin kita menggali gagasan, inisiatif, pengalaman itu, ini akan menjadi inspirasi buat perguruan tinggi. Yang paling penting adalah setelah mendapat inspirasi, melakukan sesuatu, harus berkembang, mengembalikan pada mereka juga. Lewat KKN, lewat pengabdian, lewat apapun. Jangan hanya jadi tulisan artikel Scopus gitu maksudnya. Tapi harus juga punya dampak bagi mereka. Misalnya, kita bisa mengembangkan BUMDes, mendorong membuat jaringan permodalan, pemasaran, bagaimana mengatasi kerentanan mereka, membuat aplikasi, ya, terus anak-anak muda KKN itu suruh merancang model aplikasi atau startup yang
tujuannya menangkap potensi dari desa itu untuk dikembalikan pada desa gitu. Karena kalau kita mau jujur ya, kita ini banyak fasilitas. Bahkan perguruan tinggi dimanapun itu kesempatan ketika ada ruang keterbukaan, ada instrumen yang makin tersedia. Nah, menyambungkan antar perguruan tinggi itu nggak gampang gitu. Nah ini yang kemarin kita lakukan. Jogja dirilis daerah yang paling miskin di Indonesia gitu, orang geger gitu. Pertanyaan, ini perguruan tinggi ini ngerjain apa ini satu sama lain? Nah, kok tiba-tiba kayak gini gitu? Jangan-jangan ini problem metodologi, apapun problem metodologi atau tidak, tapi kalau itu sebagai sebuah fenomena, nah ini harus menggerakkan mereka. Kami kemarin ngumpulin tuh antar perguruan tinggi, yuk kita anulah saling ngisi, jangan sibuk sendiri-sendiri buat KKN. Soal fokus beberapa desa atau beberapa daerah yang miskin itu juga digali, dipotret, jangan-jangan mereka itu punya potensi tapi salah urus gitu loh, oleh desa itu sendiri maupun oleh kabupaten. Loh ini desa ini sekarang nggak miskin dalam arti kapasitas modalnya ya, tapi kalau modal gede, punya dana desa, alokasi dana desa, nggak diolah dengan baik, dengan benar, ini akan menjadi masalah. Demikian juga kedua adalah problem struktural. Ini karena nggak ada duit, otoritas yang terbatas, sekarang ada duit, otoritas yang terbuka, tumbuhkan kreativitas. Nah, tugas kita juga perguruan tinggi membaca itu sebagai kesempatan untuk engagement, bersenyawa. Nggak elok misalnya antar perguruan tinggi kok bersaing gitu, hanya sekedar ranking tok gitu. Enggak gitu, ini tugas kita ini harus membumikan. Apalagi kita ya, punya tanggung jawab besar sebagai UGM, pasti jadi sorotan lah. Ya saya tidak bisa menjawab ini dalam arti singkat bahwa idealisme ini, tapi kita harus mau menuju ke sana gitu. Karena itu ya kalau ada terus memamerkan akreditasi ya nggak apa-apa, tapi kan kita ajar pada mereka. Gitu, Mbak. Betul sekali, sangat menarik ya. Tadi universitas harus dapat membumikan para intelektual, berkontribusi walaupun sedikit tapi bermakna. Oke, selanjutnya nih Pak, kita bakal masuk ke harapan desa dengan hadirnya UGM gitu dalam program MBKM ini apa? Iya. Tahun ini kita mendaftar sebagai mitra magang dan studi independen bersertifikat, jadi sebagai mitra MSIB. Terkait dengan digitalisasi pengelolaan sampah. Jadi kebetulan kita punya pengalaman cukup panjang terkait dengan pengelolaan sampah sejak tahun 2013 gitu ya. Yang dalam 2-3 tahun terakhir ini kemudian kita melakukan upaya untuk melakukan digitalisasi dan mekanisasi. Jadi digitalisasi itu dalam rangka untuk mengelola proyek perubahan itu berbasis data. Terus kemudian yang mekanisasi adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan. Tidak ada input teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan ulang atas berbagai macam hasil pilahan dari sampah rumah tangga. Harapan kita adalah kemudian ya kita bisa kemudian bermitra dalam rangka untuk pengembangan ataupun pengembangan dari sistem pengelolaan sampah yang sudah kita inisiasi itu, dan kita juga menerima pemagangan. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini puluhan anak-anak ada mahasiswa, terus kemudian dari desa-desa yang lain itu juga melakukan pemagangan di Panggung Harjo. Terakhir kemarin ada 5 orang santri dari Anukoyah Madura itu yang magang terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita pengen mendorong bagaimana kemudian pengelolaan sampah di lingkungan pondok pesantren itu berlangsung secara baik dan sebagainya. Dari beberapa desa juga melakukan itulah. Upaya-upaya itu tentunya lebih perlu disistemasi, gitu ya, disistemasi agar kemudian proses untuk bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman yang dilakukan oleh desa Panggung dengan desa-desa lain dan banyak pihak itu kemudian menjadi sebuah aktivitas yang terstruktur, yang mungkin jauh lebih bisa diukur terkait dengan makna ataupun dampaknya. Dan saya kira si perguruan tinggi ataupun UGM gitu ya, UGM punya pengalaman panjang terkait dengan itu, bagaimana kemudian menstrukturkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas, oleh desa dan sebagainya, menjadi agar kemudian ini bisa
dijadikan sebagai bahan pembelajaran bareng gitu, agar disimulasi pengetahuan itu bisa jauh lebih baik lah, lebih terstruktur gitu. Dan sehingga kemudian ya kita berharap kemudian keberadaan dari Merdeka Belajar tadi, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang mempunyai dampak yang signifikan dalam rangka untuk mengakselerasi atas apa-apa yang sudah dilakukan oleh desa-desa, baik yang di Karangsari maupun di Panguaja ataupun desa-desa yang lain gitu. Hari ini kita butuh banyak mitra, dan MBKM membuka peluang bagi kita untuk kemudian berjejaring dengan lebih banyak lagi pihak-pihak yang dulunya mungkin tidak pernah terhubung. Hari ini kita kemudian menjadi terhubung gitu. Dan saya kira itu menjadi sumber daya baru bagi desa untuk mempercepat inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh desa-desa kita. Kira-kira sih. Baik, selanjutnya kita masuk ke Desa Karangsari nih Pak. Apa harapan terkhusus bagi Desa Karangsari ini dengan adanya program MBKM? Ya. Untuk harapan dengan adanya program MBKM ini kami bagaimanakah agar nanti antar UGM ini dengan masyarakat desa bisa interaktif, dialog interaktif, kemudian di sana juga ada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan ke desa-desa untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat, yang intinya bahwa program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini saya yakin sudah berjalan baik, yang sehingga nantinya juga kedepannya mungkin berkesinambungan. Artinya kalau mungkin di tahun ini program MBKM ini berada di Karangsari umpamanya, itu nanti juga akan berlanjut di tahun-tahun depan. Karena kalau ini nanti terputus, nanti juga program-program itu pun juga belum bisa terselesaikan dengan bagus. Artinya umpamanya program bisa punya program bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan manusianya. Kemudian kan ada pelatihan-pelatihannya. Dari hasil-hasil pelatihan ini kan tadi seperti Mas Ari sampaikan bahwa harus ditindaklanjuti ya. Mungkin di bidang pemasarannya melalui IT dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu dikelola dengan baik sehingga nantinya betul-betul dari program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Saya kira itu. Baik. Tadi kita sudah mendengar tentang harapan dari desa-desa. Oke, dan selanjutnya nih Pak Ari, dengan adanya aspirasi dan berbagai tadi harapan yang sudah disampaikan, itu dari UGM sendiri begitu. Bagaimana harapan dengan adanya kerjasama ini dan kemudian dengan potensi sinergi UGM yang begitu besar gitu untuk membangun negeri bersama dari desa. Silakan. Ya, sebenarnya UGM itu punya pengalaman panjang kerjasama dengan desa. Cuman karena tantangannya lebih oke begitu, ya harus ditingkatkan kualitas kerjasama. Pak Mujirin, Pak Ari, terima kasih atas kebersamaannya dalam diskusi kita kali ini, dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di UGM Mendengar. Dan untuk Sivitas UGM, semoga dari obrolan kita hari ini mendapatkan insight, sudut pandang baru, dan tentunya aspirasi yang dapat membangun. Semoga menginspirasi
Dan jangan lupa untuk menyimak obrolan kita hari ini di YouTube Alumni UGM Channel. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan Bapak Ari yang telah hadir. Sampai jumpa di UGM Mendengar episode selanjutnya.